Lagi bahas apa tadi? Ngomong ini nih Pak Putih, si Retno itu loh pidato di PBB mau mendamaikan, tapi dia sendiri nggak damai sama Israel. Gimana mau mendamaikan? Kan otaknya otak monyet nih Pak Putih, kan gitu. Nggak bisa Pak, karena kita nggak ada hubungan bilateral Pak. Hubungan dengan Israel itu nggak ada Pak, nggak boleh Pak. Makanya itu yang saya bilang Pak Putih. Kamu mau mendamaikan dua belah pihak, tapi satu pihak kamu nggak damai. Jadi gimana toh caranya? Katanya pendidikan, kurang makan babi deh Pak Putih ini orang-orang. Jadi ada yang menarik ini. Sekarang ini ya, saya nggak mengerti teman-teman sudah dapat belum informasi ini. Jadi ada satu intelijen besar yang lagi mengejar konsep siapa untuk menggali itu terowongan. Ternyata didapatin para pekerjanya banyak berasal dari Indonesia. Jadi orang-orang ini dikirim resmi oleh suatu lembaga besar. Kalau saya boleh bilang itu gereja bawang ya. Anda tahulah gereja bawang ya. Otoritas tertingginya ini kan Caplin juga. Yang ya, Caplin Makassar yang begini nih. Nah begini nih, Caplin Makassarnya. Kan dia juga. Nah, jadi ini kita nggak mengerti nih. Lagi dikejar. Jadi beberapa dari mereka malah sudah menikah dengan orang-orang dari sana. Ya, ini hebat. Tapi ini penuh teka-teki ya. Kenapa tiba-tiba Fadel Muhammad meninggalkan Caplin? Nah, ini kita harus waspada, harus menganalisa dengan sportif. Boleh dong orang mau meninggalkan masa lalunya, dia menganalisa ini bahaya. Ya, ini hebat ini. Sementara kita semua tahu Fadel Muhammad ini adalah orang kepercayaan yang paling kuat dari Caplin dan menduduki beberapa CEO di grup-grup perusahaannya Caplin, tapi dia kemudian meninggalkan itu semua, sekarang merapat ke Prabowo. tuh. Mantap. Selamat malam. Ayo Pak Putih, sharing-sharing Pak. Shalom Pak Putih. Shalom. Ya, shalom. Aduh. Saya baru masuk, belum tahu nih ngomong apa tadi. Lagi bahas apa tadi? Ngomong ini nih Pak Putih. Si Retno itu loh pidato di PBB mau mendamaikan, tapi dia sendiri nggak damai sama Israel. Gimana mau mendamaikan? Kan otaknya otak monyet nih Pak Putih, kan gitu. Nggak bisa Pak, karena kita nggak ada hubungan bilateral Pak. Hubungan dengan Israel itu nggak ada Pak, nggak boleh Pak. Makanya itu yang saya bilang Pak Putih. Kamu mau mendamaikan dua belah pihak, tapi satu pihak kamu nggak damai. Jadi gimana toh caranya? Katanya pendidikan, kurang makan babi deh Pak Putih ini orang-orang. Dari dasarnya nggak ada. Aduh, nggak ada aja nih orang yang masuk di akal ya. Jadi nggak mungkin lah bisa terjadi yang begitu-begitu, karena negara global ini kan mengertilah tujuan hidup Retno pribadi, oknum pejabat di bangsa ini, tapi kan kita ada satu standar undang-undang kita bahwa kita non-blok loh. Politik luar negeri kita non-blok loh. Sekarang kok sudah mulai blok, ini kan bahaya. Jadinya goblok. Jadi harus rubah dulu tuh, di amandemen dulu politik luar negeri kita. Nggak bisa Pak. Itu menyalahin
politik luar negeri kita itu kan tertulis dengan sangat jelas ya, bahwa kita ini non-blok, tapi kemudian dia mau menjadi pendamai, tapi berat sebelah. Walaupun tujuannya bagus, Pak, tapi secara global kita nggak bisa ikut, Pak, di situ sebagai penengah. Apalagi beberapa kejadian kemarin, rumah sakit dan segala macam itu disponsorin di bawah tanah oleh oknum-oknum yang ada di Indonesia, termasuk Chaplin salah satu visioner untuk program-program itu kan. Lagi ya. Chaplin Makassar ini bahaya loh. Sekarang ini dia menyebarkan sayap dengan grup-grup penghubung antara Eropa dengan Asia Timur loh, bahkan. Karena bisnisnya 5 tahun ini anjlok kan, perusahaan-perusahaan grup dia itu anjlok. Makanya dia bangun jaringan dengan separatis internasional kan. Ya. Adu dombanya di beberapa tempat kan nggak berjalan dengan baik. Setelah sekitar 1,5 tahun yang lalu, dia merampok satu kawasan kawasan tambang nikel yang ada di Sulawesi, dia rampok kan. Dia pakai masyarakat. Asing sudah bayar, sudah keluarkan operasional segala macam, sudah mulai mengarah kepada produksi, tahu-tahu dia buat demo berjilid-jilid. Ujung-ujungnya grup perusahaan dia yang ingin menguasai. Akhirnya orang cuma begini aja nih, kumis Hitler. Gila. Iya, jadinya kumis Hitler dia kan. Iya. Mau kemana lagi dibawa? Jadi itu kalau di Amerika Pak Putih di Amerika itu ada namanya SPS. SPS itu small penis syndrome. Penisnya kecil. Jadi dia kepengen kelihatan besar kan? Ya, kita kan udah ada tuh ceritanya, Pak. Kalau saya mau miring sedikit, sistem politiknya Chaplin Makassar ini NPD, Pak. Narcissist Personal Disorder itu. Dia mencari inangnya nggak di Indonesia lagi untuk pemuas dia punya hajat bisnis. Dia cari inangnya negara-negara separatis global ya. Kan lucu. Ada pemimpin negara asing datang ke Indonesia tidak ikutin protokoler yang ada di Republik ini. Kan aneh. Aneh loh, tapi kok kenapa nggak dapat tindakan dia? Pak Teddy langsung ganti profil pic deh. Tadi Retno, sekarang Chaplin. Itu bisa orang ini saya ketemu di United Nations ya, ngobrol. Iya. Tapi di hati saya marah sekali orang ini. Cuma waktu itu otak permesta saya nggak muncul gitu. Kalau memang ketat, kayak Modi itu orangnya kan kecil, nggak besar gitu. Begini ceritanya, sejarahnya panjang gitu. Kebencian saya, dia bikin gejolak di Ambon, di Ternate, sama Sulawesi Tengah. Otaknya dia gitu. Lalu dia dipakailah si Gubernur Sulawesi Utara, si Sinyo Harisarno. Saya tahu rekam jejak si orang jahat ini gitu. Dari zamannya dia ketua mahasiswa Islam, yang dia bakar gereja di ujung pandang, Pari-Pari lain sebagainya. Iya, rekam jejaknya saya tahu. Oleh sebab itu dari rekam jejak itu muncul kebencian ya. Saya benci gitu. Orangnya barangkali enggak, tapi cara pikirnya, cara pandangnya itu memang, tapi manusia saya enggak itu. Tapi caranya punya, ideologinya itu gitu. Karena saya tahu rekam jejaknya, apalagi yang diambil Toyota itu. Yang di Indonesia memang ini orang. Ya, tapi alasan saya berbicara di sini karena baca backgroundnya gitu, sampai dia jadi wakil presiden berturut-turut. Saya coba baca rekam jejaknya. Ini sangat luar biasa. Baru juga apa yang dikatakan Pak kemarin,
yang salah satu toko dua bersaudara itu yang menjadi antek-anteknya itu. Jadi saya masih ingat Pak Putih bilang sama saya. Tapi Pak Putih nggak bilang nama, tapi ada foto bersama saya orang itu gitu. Nanti saya kasih itu. Saya begitu mengerti ya. Pandangan Pak Putih ya sama. Saya karena rekam jejaknya itu. Kasus di masalah di itu yang di Sulawesi Tengah itu masalah saya tahu itu. Dia yang saya bilang dia bikin kerusuhan, dia gerakan massa gitu. Bikin bakar mobil-mobil, bakar apa itu 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu kasusnya. Kita tahu otaknya, selalu saya blame dia gitu. Otaknya, backgroundnya dia gitu. Jahat sekali orang ini sebenarnya. Tapi dia pinter lah, artinya konteks pinter, artinya dia mampu menghipnotis rakyat Indonesia dan bisa jadi wakil presiden lain sebagainya, menteri sosial apa semua. Tapi ya bolehlah, cerdas lah seperti itu. Tapi orang seperti itu kan tidak benar tenang di dalam hidupnya gitu. Susah karena ada niat jahat terus dalam hati gitu. Itu bakal nggak tenang. Itu ya, kalau oleh sebab itu saya bilang menyampaikan kenapa si A begini, karena kita tahu rekam jejaknya. Pak Putih juga pandangan seperti itu. Rekam jejaknya orang ini sangat luar biasa kejahatannya. Tapi dia yang salah satu di untouchable, tidak bisa disentuh hukum. Itu saya selalu sampaikan, dia tidak bisa disentuh hukum Pak Putih. Susah. Ya, terima kasih. Jadi ada yang menarik ini. Sekarang ini ya, saya nggak mengerti teman-teman sudah dapat belum informasi ini. Jadi ada satu intelijen besar yang lagi mengejar konsep siapa untuk menggali itu terowongan. Ternyata didapatin para pekerjanya banyak berasal dari Indonesia. Nah ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Terowongan itu dibangun oleh pekerja Indonesia. Rata-rata mereka itu ke sana visanya student loh. Nah, rata-rata lagi sebagian kecilnya lagi mereka itu adalah orang-orang yang berangkat ke sana untuk pekerja sosial. Nah, jadi orang-orang ini dikirim resmi oleh suatu lembaga besar. Kalau saya boleh bilang itu gereja bawang ya, Anda tahulah gereja bawang ya. Otoritas tertingginya ini kan Caplin juga, yang ya Caplin Makassar yang begini nih. Nah kan gini nih, Caplin Makassarnya, kan dia juga. Nah, jadi ini kita nggak mengerti nih, lagi dikejar. Jadi beberapa dari mereka malah sudah menikah dengan orang-orang dari sana. Wanita-wanita dari sana. Ini kita nggak ngerti apakah tim ini kemudian berani memberikan secara terbuka kepada Pak Prabowo ke depan setelah dia menduduki sebagai otoritas tertinggi di bangsa ini. Tapi yang hebatnya, ya ini hebat. Tapi ini penuh teka-teki ya. Kenapa tiba-tiba Fadel Muhammad meninggalkan Caplin? Nah, ini kita harus waspada, harus menganalisa dengan sportif. Boleh dong orang mau meninggalkan masa lalunya, dia menganalisa ini bahaya. Nah, tapi bisa juga orang itu meninggalkan karena ada satu satu rencana besar yang tersembunyi. Jadi dia pakai mes lah, pakai topeng. Tapi kan Bapak Prabowo bukan orang yang nggak mengerti intelijen. Tapi Pak Prabowo langsung rangkul Fadel Muhammad. Ya, ini hebat ini. Sementara kita semua tahu Fadel Muhammad ini adalah orang kepercayaan yang paling kuat dari Caplin dan menduduki beberapa CEO di grup-grup perusahaannya Caplin, tapi dia kemudian meninggalkan itu semua, sekarang merapat ke Prabowo. Bisa aja beliau memberikan informasi-informasi yang positif kepada Pak Prabowo tentang
gerakan yang sedang dikerjakan antara Amerika dengan Israel. Ada dua negara saya nggak boleh sebutkan, ya, tetangga kita di sini ikut juga dalam program intelijen ini karena mereka berangkatnya rata-rata dari Malaysia. Ngeri kan? Mereka berangkatnya dari Malaysia. Jadi beberapa teman intelijen dari Malaysia dilibatkan karena mereka pakai apa namanya perusahaan-perusahaan dari Malaysia untuk mereka bisa berangkat ke sana. Jadi mereka itu rata-rata porter. Porter itu apa? Ada yang gali tanah, tapi orang-orang Indonesia banyak itu memikul di dalam karung tanah-tanah sisa galian. Dan ini masih jadi teka-teki, tanah itu dibawa kemana? Dikeluarkan melalui rumah sakit. Ya, ngeri kan? Jadi rumah sakit itu tempat keluarnya tanah-tanah galian itu. Nah, ini lagi dicari secara real, sudah didapatkan titik pembuangan. Nah, makanya dalam hal ini kita tidak boleh juga terlalu terlalu mengekang diri untuk melihat analisa yang lebih baik. Kenapa, bagaimana, ada apa, kepentingannya apa, oknumnya siapa di Indonesia. Kan nggak mungkin Chaplin berjalan sendiri. Buktinya setelah pertemuan besar dia dengan beberapa negara penggerak teroris global ini, mereka kumpulkan di Malaysia. Dan satu oknum pengusaha kuat yang ada di istana menjadi sponsor. Ngeri nggak? Dua bersaudara ini yang pernah Pak Jenderal sebutkan. Ini berbahaya, tapi kan Pak Prabowo tahu nih oknum pengusaha, ya. Soekarno presiden dia ada grupnya di situ, Soeharto dia ada di situ, Habibie dia masih di istana, Megawati dia Nama aja lah Pak Putih. Sebut ya? nama kita tahu semua. Sebut nama aja lah. Iya. Tapi Prabowo pasti nggak mau pakai dia lagi. Saya yakin. Saya sangat yakin Prabowo nggak pakai dia lagi. Karena kemarin dia juga ketuanya yang di Gaza itu saya tahu. Itu yang biasa dipanggil Bang Onim. Bang Onim. Itu udah kawin tuh sama orang Palestina kan? Anaknya 3. Dia udah cabut, udah balik ke Jakarta sekarang. Dia balik ke Jakarta tuh Pak Tobing. Tapi kan saya masih di Indonesia Pak. Saya nggak boleh terlalu. Saya nyebut namanya Bang Onim. Ya, itu ketuanya tuh di Gaza. Ya, itu aja. Mungkin teman-teman bisa bantu ya informasi. Ini jaringan sebenarnya berjalan sudah cukup lama. Karena mereka juga yang membiayai di zaman SBY di Istora Senayan, mereka berani buat yel-yel Pancasila no, Syariah yes. Sementara presiden dan aparatur negara kita tidak ada satupun membubarkan acara itu. Dan SBY yang akan ditunjuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden kan sudah tahu orang-orang ini yang pernah lobby dengan dia. Makanya hebat sekali nih Prabowo, dirangkulnya semua loh. Dirangkulnya semua. Satu kata-kata yang kita perlu bukti dari Pak Prabowo. Jangan coba-coba sama saya. Ke Antartika kalian kabur, saya kirim orang ke sana. Wah itu saya senang itu. Itu kita angkat jempol itu kalau itu dikerjakan oleh Pak Prabowo. Itu dulu dari saya, lanjut. Kalau HTI itu emang rem itu. Tadi ada perut buncit tuh, angkat tangan, kemana nih orang? Perut buncit katanya mau masuk. Mana nih orang? Kok hilang? Perut buncit udah di unmute.
Nah itu benar Pak Putih, saya udah pernah lihat tuh orang namanya Bang Onim. Tapi dia sendiri takut mati, dia lari cabut dari Gaza kan, ditolongin sama kedutaan Indonesia or something. Lewat Mesir, terus dia keluar cabut balik ke Jakarta. Itu ya kawin sama orang orang Palestina itu bininya. Ayo perut buncit, lanjut.